Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Wahyudin Pratiwi, guru pembela angkatan 10 di SDN Negeri 2 Bagan, Kabupaten Boyolali. Saya masih ditemani dengan Bapak Teguh Widodo sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya ditemani oleh Ibu Siti Maisyarah sebagai pengajar praktik pada calon guru pembela angkatan 10. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu, habis pulang haji Ibu. Amin. Sehat selalu, semoga keluarga di SDN 2 Dragan juga selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Mas Teguh, bagaimana kabarnya Mas Teguh? Alhamdulillah sehat, semangat. Amin. Oke, baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Mas Teguh lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Mas Teguh lakukan. Ya Mas, ya. Untuk pertanyaan yang pertama Mas Teguh, bagaimana perasaan Mas Teguh terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas Mas? Ya, karena baru pertama kali dan di awal-awal itu ya mesti ada yang agak-agak ragu-ragu, ya agak-agak tegang gitulah. Tetapi setelah berjalan hingga selanjutnya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sudah bisa kondisi dengan adaptasi dengan kondisinya. Apalagi kelas 1 ya Mas, ya, kelas 1 otomatis di kan awal. baru masuk kelas gitu kan. Ya, terus untuk pertanyaan kedua, minta tolong Mas, bisa nggak diceritakan kembali untuk area pengembangan yang Mas Teguh lakukan dan langkah atau tahapan yang telah Mas Teguh lakukan itu? Ya, karena di sini saya di kelas bawah, kelas 1. Yang pertama itu kita baru adaptasi transisi dari TK ke kelas 1, dari SD itu transisi. Ya, untuk tahap area yang kami kembangkan yaitu di area pengetahuan dan pastinya di keterampilan anak. Untuk pengetahuan siswa kelas 1 untuk pelajaran yang kemarin itu mengenal huruf, yaitu baik huruf konsonan, huruf abjad baik yang konsonan maupun huruf vokalnya. Tentang huruf vokalnya kemarin ya kita ajari tentang huruf A, I, U, E, O nya, dan nanti per suku kata, bibu dan sebagainya. Jadi penggabungan konsonan vokal ya Mas, ya, pengenalan dulu ya. Dan untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak area pengembangan yang telah disampaikan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Mas? Alhamdulillah kalau kita lihat dengan antusias anak, karena kemarin juga pakainya juga dengan lagu, jadi anak sangat antusias dan sangat bisa mudah untuk menghafalnya. Tapi juga masih ada anak yang belum begitu lancar dalam pemahaman huruf dan katanya. Kira-kira Mas, untuk kekurangan atau kendala yang Mas hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas niku apa sih kekurangannya Mas saat itu? Kekurangannya anak-anak itu ada yang namanya anak-anak masih ada yang memperhatikan dan masih ada yang masa trans itu main, inginnya main Ya. Jadi tidak yang sering untuk bermain, kurang cepat menangkap dalam pembelajarannya. Oke. Terus untuk pertanyaan kelima Mas, menurut Mas Teguh kira-kira penyebabnya apa ya Mas ya? Atau karena anak kurang aktif atau karena memang perubahan transisinya tadi ya Mas ya? Jadi banyak anak yang belum Mungkin ini karena jumlah anggota dalam kelompok banyak untuk ukuran kelas 1, dan dalam pembagian kelompok seharusnya saya membaginya menurut gaya belajarnya siswa. Ada anak dengan gaya belajar yang visual, audio visual dan mungkin estetik, maka sehingga anak lebih nyaman dalam pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan diagnosa awal dulu dengan mengetahui gaya belajar dari anak-anak tersebut, bagaimana nyamannya mereka ketika belajar, dan saya menyesuaikan gaya belajar setiap anak sehingga anak akan cepat untuk memahami pembelajaran karena sesuai kenyamanan dan perkembangan dari anak. Terus untuk keenam Mas, rencana kedepannya bagaimana ya Mas ya? Apakah pembelajaran ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak, gaya belajar setiap siswa ya Mas ya? Ya, sesuai kurikulum Merdeka ini kita pembelajaran harus sesuai dengan
kemampuan dan bakatnya dari anak, kita makanya harus mengetahui sejak dini anak ini kemampuannya seperti apa. Jadi kita harus melakukan pembelajaran nanti ke depan bisa sesuai dengan kemampuan si anak. Kira-kira Mas, pertanyaan terakhir, kira-kira kapan jenengan akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah disampaikan tadi? Mungkin waktu dan tempat belum kami bisa rencana secara detail karena di bulan Agustus ini kegiatan sekolah begitu padatnya, Iya, karena 17-an. banyak kan 17-an, dan ini juga bantu yang di kelas atas untuk membantu persiapan lomba MAPSI dan Sispres, sangat padat acaranya. Mungkin waktu dan tempat kami belum bisa, tetapi saya akan melaksanakan secepatnya untuk pelaksanaan tersebut. Terima kasih Mas Nia atas responnya. Semoga rencana Mas Teguh ke depannya semoga segera terrealisasikan dengan lancar dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Insya Allah akan kami laksanakan dengan baik, tapi tentunya pasti dengan dukungan dari rekan-rekan semuanya, dari rekan-rekan guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya ngapunten Ibu, monggo Ibu Maisarah sebagai pengajar praktik untuk memberikan sedikit refleksi tentang dialog pasca observasi niki Ibu.